Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yaitu Wacana Wanita Cantik dan Mempesona. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang deket banget nih dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa psikolog, yaitu mungkin tentang perjalanan dari masa kuliah hingga masuk ke dunia kerja. Nah juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan pasti berbagi pengalaman dan insight yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Baik, kalau gitu langsung aja ya kita kenalan sama narasumber kita. Halo Kak. Halo Rania, halo teman-teman Rania. Saya belum hafal nih semuanya. Ada Nisa tadi saya baca ya. Iya. Oke, nama saya Retno Artanti. Kalau gelar lengkapnya Retno Artanti MC Psikolog. Dulu saya nyelesain kuliah saya S1 Psikologi dan juga S2 Magister Profesi Psikologi itu di UPI Jakarta. Mungkin kalau ada yang tahu, kampusnya seberang-seberangan sama FKUI. Saya lulus psikolognya aja ya. Psikolog itu saya lulus tahun 2011 dengan majoring klinis. Dulu cuma ada program majoring minoring, terus nanti kita gelarnya ngikutin majoringnya. Awal-awal berkarir tuh selalu di bidang industri, karena dulu klinis itu, apalagi psikolog klinis yang bisa kerja di setting klinis tuh hal yang sangat bergengsi banget, bisa kerja di rumah sakit, buka praktek itu bergengsi banget. Tapi memang kalau dari segi pendapatan, nah iyo tuh main. Makanya saya tuh dulu senangnya ngasong. Banyak teman-teman yang ngasong juga. Jadi kapan mau kerja enggak gitu. Terus saya pernah gabung di Indomobil sebagai rekrutmen staff. Karena mau lanjut profesi S2, saya resign kuliah. Terus, oh ya dulu nggak bisa tuh magister profesi itu sambil kerja karena kita kuliah full dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kita komitmen untuk nggak boleh kerja gitu. Saya lulus tahun 2011, habis itu saya kerja di perusahaan Suci Lines. Dia rekanannya Pertamina, dia punya usahanya tuh utama itu menyewakan kapal tanker yang buat angkut kapal-kapal Pertamina. Dari rekrutmen staff sampai rekrutmen spesialis. Rekrutmen spesialis itu levelnya supervisor, kurang lebih 4 tahun di sana. Akhirnya saya coba-coba PNS, nembus di 3 instansi. Waktu itu cuma angkatan saya yang bisa daftar lebih dari 1 instansi asal ujiannya nggak bentrok. Waktu itu saya keterima di BNN Badoka Makassar, psikolog klinis di Pemprov Kalimantan Selatan, sama di BSN Badan Standarisasi Nasional. Waktu itu mungkin dikenalnya SNN ya, kalau kalian sekarang lihat. Akhirnya dengan memutuskan berat hati, ngelihat peluang karir sama ijazah yang digunain itu S2 klinis itu cuma di Pemprov Kalsel, saya di Kalsel. Selama 4 tahun, penyesuaian bahasanya nggak mudah karena kalau proses konseling, kita harus bisa bahasa sehari-hari di sana, dan bahasa sehari-hari di sana tuh bahasa Banjar. Jadi lumayan cepat, 1 tahun saya udah bisa ngikutin, baru saya bisa ambil klien untuk konseling. Tapi kalau untuk tes, karena nggak perlu banget bahasa daerah, saya belum ikut tes. Di sana juga nggak cuma kerja di rumah sakit aja, waktu itu ngisi di Radio RRI, terus saya jadi tim di BNN Kalimantan Selatan juga, klinik tumbuh kembang gitu. Jadi walaupun waktu itu kita belum punya SIP sama STR, tapi sama kita bisa nyambi-nyambi, ya udah nyambi-nyambi aja. Nah, seiring dengan waktu, banyak aturan yang harus diikutin. Psikolog klinis masuk sebagai nakes, STR harus ada, SIP harus ada gitu. Akhirnya setelah 4 tahun di sana, saya memutuskan untuk pindah ke Sumatera Utara dan mulai kerja di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa aktivitasnya nggak cuma megang pasien rawat inap aja, tapi rawat jalan pasien yang normal juga. Makin kesini makin banyak kebutuhan di industri yang sebenarnya butuh psikolog klinis. Akhirnya kayak di Badan Pemeriksa Keuangan,
waktu itu buka lowongan sebagai psikolog klinis eksternal. Kebetulan saya keterima. eh, Akhirnya saya megang 10 provinsi di Pulau Sumatera. Kurang lebih 1 tahun 3 bulan saya kerja di sana. Tapi nggak keluar dari ini ya, PNS-nya ya. Karena kalau di psikolog klinis sendiri kita punya kewenangan atau hak istimewa punya tempat 3 praktek. Asal nggak bentrok, itu sih. Sama di klinik tumbuh kembang main juga. Sekarang kalau misalnya kalian menyimak antara psikolog klinis yang di IPK punya sama yang di HIMSI, itu masih mengandung perdebatan. Tapi paling enggak niat kita tetap dulu satu, yaitu untuk apa ya, menjaga pertumbuhan mental, menjaga kestabilan kesehatan mental orang Indonesia, gitulah. Baik dari segi mau psikolognya klinis, industri, pendidikan, mungkin ada yang perkembangan, atau mungkin yang nggak psikolog tapi saintis di bidang psikologi gitu. Itu sih, itu Rania. Oh, wah, keren juga ya Mbak. Banyak banget pengalaman Mbak yang menarik yang bisa kita bagikan pada hari ini. Ya, Nah ya, keren banget. Ternyata panjang juga ya perjalanan Mbak Retno ini sampai bisa jadi kayak sekarang ini. Semoga kita kayak Mbak Retno ya teman-teman. harus lebih dong. Amin. Iya. Nah, setelah kita tahu nih segelintir perjalanan Mbak Retno, kita pengen tahu nih Mbak, untuk pengalaman kuliah dulu deh dari awal. Dulu saya masuk kuliah S1-nya itu tahun 2003. Dulu tuh psikologi itu jurusan yang nggak terlalu dilirik, tapi sebenarnya mahasiswanya banyak gitu. Tapi bukan profesi yang untuk dilirik, karena paling jadi HRD atau yang suka ngetes-ngetes gitu, itu bayangannya itu. Dan banyak orang yang masuk psikologi tuh kayak mau coba-coba aja, atau yang nggak lulus kedokteran masuk. Pokoknya akhirnya jadi seleksi alam. Termasuk saya sebenarnya dulu, saya nggak tahu psikologi itu apa. Jadi karena dulu keluarga nyaranin, aslinya saya anak geografi, jadi bayangin saya nggak terlalu suka berinteraksi sama manusia. Akhirnya saya dipaksa harus masuk psikologi yang hafalannya kayak anak kedokteran kali atau anak biologi. Udah mulai ngerasain belum Udah Kak. perkembangan sekian bab kepribadian ya. Saya termasuk yang gila juga untuk buat ngapain itu tuh susah buat saya, karena saya basicnya nggak terlalu suka interaksi sama manusia. Hmm. Gitu. Akhirnya mau nggak mau dulu ya, dudukan dulu tuh ya, akhirnya banyak juga yang akhirnya ketemu sama teman-teman yang kita sebenarnya passionnya nggak di sini. Jadi akhirnya kuliah itu bukan karena passion, tapi karena desakan keluarga, desakan nanti kalau kerja HRD mungkin nanti akan berkembang ya gitu. Terus ya mau kuliah apa lagi, bingung, terus ngikut-ikut teman. Tapi karena kita serius, ya udah akhirnya lulus. Terus nasib membawa, akhirnya kita semangat buat ngelamar. Dulu tuh ngelamar kerja job fair, Hmm, jangan si job fair. Jadi ayo ke sini, ya huyung sana, huyung sini sama teman-teman gitu. Apalagi kalau dulu mungkin kalau kampusnya swasta, agak-agak apa ya, minder juga bersaing sama anak negeri dulu, anak-anak zaman dulu. Ya itu sih karena kita serius, tekunin, terus ketemu teman-teman yang pas, akhirnya jadi juga psikolog. Wah, menarik juga ya Kak. Tapi boleh tahu ada nggak sih dari banyaknya pengalaman-pengalaman pas Mbak jadi kuliah jadi mahasiswa psikologi itu, apa sih yang paling berkesan selama perkuliahan? Ujiannya yang babnya nggak kira-kira. Hmm. Jadi itu dulu kayak udah mau putus asa karena ujian perkembangan satu, berapa bab ya? 12 bab atau berapa? Terus yang mesti ngedetail, hafalin tahap perkembangan anak tuh apa aja, perkembangan bermainnya apa di tahapan usia, bahaya perkembangan. Yang tuh dulu kita tuh nggak tahu ini sebenarnya buat apaan gitu. Akhirnya baru ketemu titik benang merahnya itu waktu kita praktek di klinis. Jadi itu dulu kenapa kami tuh diharamkan main ke rumah sakit jiwa selama jadi anak S1. hmm, Pas S2 tuh kita baru sadar, iya kita dulu mau ngapain sih S1 main-main ke rumah sakit jiwa. Ternyata memang belum saatnya. Hmm. Jadi hmm. dulu tuh dosen-dosen itu masih yang pandangannya masih kolot ya kalau kita bilang mas sekarang. Tapi sebenarnya iya itu benar.
dulu tuh kita ngambil kuliah, ngapain kita ngambil psikologi lingkungan? Ternyata waktu pas kita belajar diagnosa, belajar tentang genogram, itu latar belakang suku, alamat rumah, eh, di rumah itu tinggal sama siapa aja, terus rumahnya itu berapa meter gitu ya, ergonomik lah kita bilang. Itu pengaruh sama kesehatan mental sekarang. Bahkan kita udah mulai bisa ngedeteksi, oh ini ada masalah sama kesehatan jiwanya atau berpotensi punya masalah kejiwaan ketika kita cuma ngelihat eh, identitas pribadi. Yang isinya tuh cuma nama, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, anak berapa dari berapa saudara, suku, alamat rumah, tingkat pendidikan. Itu udah bisa dibaca potensi tentang kesehatan jiwanya. Itu sih waktu itu yang waktu kami setiap ujian tuh, karena kami masih amatiran, terus yang baca itu dosen yang berpengalaman sebagai praktisi, kok bisa ya cuma dari identifikasi subjek atau identitas pribadi tuh bisa ketahuan potensinya. Tapi tetap ngecek auto alo tetap, tapi kita dulu sampai terengah-engah, kok bisa ya gitu. Cuma dengan analisa identifikasi pribadi tuh bisa ketahuan potensinya. Ternyata itu tadi, mata kuliah tuh nggak ada yang sia-sia. Dulu kalau kita bilang teori nanti mau prakteknya beda, enggak. Ternyata tuh secara implisit maupun eksplisit itu ada. Iya betul banget Mbak. Dan Mulai terasa ya? iya, Ya, dan Keren. Semester berapa kalian? semester 2 Mbak. Keren ya, dulu saya belum sadar tuh kalau pengaruhnya ke situ. Pokoknya dulu tuh kayak harus kejar IP, IPK udah gitu kuliah. Keren, keren. Hmm, pahamin apa ya, karakteristik kalian tuh sukanya di mana, mata kuliah yang kalian minati itu bidang apa, terus cermati dunia kerja yang mau kalian pakai seperti apa, ya udah berani bersaing karena mungkin saingan kalian sekarang fakultas psikologi itu makin banyak. Kalau dulu kami ngebayangin saingannya sama anak UI, sama anak Unpad, sama anak-anak Taruman Negara, kami udah tahu peta kekuatan masing-masing. Kalau sekarang kalian mungkin megangnya adalah peta karakter kali ya. Karakter dari generasi, terus nanti mesti gimana, tipe perusahaan seperti apa. Jadi kuliah sebaik-baiknya pahamin bahwa mata kuliah yang kalian pelajari itu nggak ada yang sia-sia. Mungkin kayak filsafat, ngapain sih kita belajar filsafat gitu? Belajar filsafat nggak? Ada Mbak. belajar. Ya, ngapain sih belajar filsafat toh nanti kita kerjanya kan nggak ngelantur kayak filsuf-filsuf, enggak. Ternyata memahami orang lain tuh dari filosofinya tuh juga mesti kuat. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, menangkan yang terakhir. Gitu. Siap, siap. Ya, kalian beruntung masuk negeri. Kalau dulu saya kuliah di swasta itu minder sama anak-anak negeri. Kampusnya sering tawuran lagi. Oh. Nggak pernah kebayang bisa kerja di klinis karena kalau kalau dari apa ya, kalau kita ngobrol ketemu lagi teman-teman itu tadi kerja bisa kerja di setting klinis itu privilege, tapi sebenarnya nggak juga. Orang aja yang nyangkain seperti itu, tapi sebenarnya semua bidang itu sama, yang penting kita ahlinya. Jadi spesialis itu yang paling penting. Gitu ya Mbak. Oke. Mungkin untuk sebelum penutupan, kita pengen tahu nih Mbak, kan Mbak udah berpengalaman nih dari kita. Kira-kira apa nih Mbak tips dan trik buat kita maba psikolog? Oke. Kuliah psikologi itu pasti ada naik turunnya. Itu nggak apa-apa banget. Ketika kalian ngerasa lagi di atas gitu, aku percaya diri sama mata kuliah ini, itu bagus. Tapi ketika kita lagi down, aduh kayaknya kok bisa cuti aja deh, kok kayaknya aku nggak mampu. Apalagi kalau misalnya kita nggak lulus mata kuliah tertentu, teman kita lulus, akhirnya agak tertinggal sedikit. Nggak apa-apa, jeda sejenak, tetap fokus. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu karena kuliah psikologi itu mainannya mental. Siapa yang telaten, siapa yang nggak pantang menyerah, dia yang bisa lulus. Pengalaman saya waktu itu satu angkatan saya itu 1.000 orang lebih. Tapi yang lulus psikologi itu nggak nyampe 1.000. Baik Mbak. Oke.
Keren sekali ya pembahasan kita malam ini, sangat kompleks sekali dan sangat bermanfaat. Dan sepertinya kita juga udah di ujung materi kita, pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat Mbak dan buat Sama-sama. teman-teman yang udah hadir. Baik. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Screen doors, making eyes, tapping on your window right before you